Selain gangguannya istri tak, ada juga gangguannya anak tak. Karena sekarang itu anak-anak jarang sekali mau keluar rumah, betul tidak? Dicolokan selalu menempel kayak toke. Satu mainan nak apa itu? HP. Beda kita dulu butuh kalau pulang ke sekolah pergi main wayang, kelereng, dende-dende, karet, pergi berenang di sungai, pergi mencuri. Tapi mana dengan ngaji? Jangan kikodi. Sekarang anak-anak satu mami permainan HP, game, mulai Free Fire, PUBG, Mobile Legends, COC, Scatter. Untuk dapat big win, mega win, super. Nah tahu lah. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang jawab salam saya doakan cepat naik haji dan umroh. Yang bilang amin saya doakan rezekinya lancar jaya. Ibu-ibu yang tidak bilang amin saya doakan suaminya kawini lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman, ala ni'matil Islam, ala ni'matil hidayah, ala ni'matil maghfirah, ala ni'matil ukhuwah, wa ala ni'matil hijarah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan tokoh masyarakat yang sempat hadir, tokoh agama, wabil khusus Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, dan wabil khusus Bapak Syafruddin selaku Ketua Masjid Jamaluddin Saumata Indah yang telah menghubungi tadi sore saat ngajar di kampus. Yang saya hormati tokoh perempuan, tokoh pemuda, wabil khusus sahabat saya Ustadz Syahrul yang sudah menghubungi jauh-jauh hari. Alhamdulillah bisa kembali silaturahim. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, remajawan-remajawati, dan jombloan-jomblowati. Alhamdulillah, puji masyukur kingasih mangeri karim Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf Bu, mau bertanya dulu Pak, kira-kira bahasa apa yang saya pakai, Indonesia kah atau Makassar?
Bugis. Balas makin. Kalau begitu dicampur di Bali. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sebab malam ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah untuk kembali melaksanakan peringatan. Jadi kalau peringatan itu boleh, yang salah kalau perayaan. Karena perayaan itu hanya dua hari raya. Pertama hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 408, man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepada Rasulullah satu kali, sallallahu alaihi asyran, maka Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan keberkahannya sebanyak 10 kali. Supaya berkah ini malam, saya mau kita sholawat dulu. Boleh Bu? Boleh Pak? Sholawat Badar. Kisambung ini. Sholatullah ala Toha hebat kita karena bagus iku langer. Saya mau pertandingkan dulu antara perempuan dengan laki-laki atau ibu-ibu dengan bapak-bapak. Boleh? Pertama Mbak Bania Rum sampai di bapak-bapak kah latihan memagikan teh. Siap-siap ke ibu. 3, 2, 1. Ala Toha salatullah ala Yasin. Hebat kita. Pasti banyak ibu majelis taklim di. Masya Allah, saya lihat ibu-ibu kudungnya apa ini mukananya Masya Allah putih-putih semua, cantik-cantik warnanya. Mudah-mudahan sudah lunas. Sekarang gilirannya bapak-bapak kak. Tapi Pak Dijaki bikin malu bela. Siap-siap. 3, 2, 1. Ala Toha salatullah ala Yasin. Hebat kita. Seperti kalau pada Sanji jamaah. Oh jamaah. Sebelum saya masuk pada tausiah, saya mau buat aturan dulu. Boleh? Aturannya selama Ustadz masih ceramah, masih tausiah, tidak boleh ada yang main-main HP, amica-mica HP. Kecuali mau merekam atau secara langsung silahkan, no problem. Tapi kalau ada yang main-main HP, amica-mica HP, apalagi main TikTok skater, kudoakan kau selik lalu HP. Nah, sepakat? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Saya masuk pada tausiah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan abdihi, hambanya, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, sepertiga malam, setengah malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat ini diawali dengan kata tasbih. Subhanah, maha suci Allah. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah, satu-satunya yang Allah awali yang ada dalam Al-Quran adalah sejarah Isra Mi'raj yang diawali dengan kalimat tasbih, yang diawali dengan kalimat kesuciannya Allah. Pada saat itu jamaah sekalian, orang-orang Mekah, utamanya kafir Quraisy, tidak percaya kepada Rasulullah saat menceritakan kejadian tersebut. Mereka menganggap ini adalah kebohongan besar. Maka Allah mempertaruhkan kesuciannya. Subhanalladzi, maha suci Allah. Maka Pak Bu, kata subhana tidak boleh sembarang dikeluarkan juga. Berbeda dengan kata masya Allah. Kata subhana itu digunakan kalau misal ada yang kurang-kurang bagus, ya seperti yang terjadi pada masa itu. Orang-orang tidak terima, tidak percaya dengan Rasulullah, maka Allah mengatakan subhanalladzi. Contoh misal dalam kejadian sehari-hari kita, ada anak tak nakal ki, bambal ki, maka katakan subhanallah, maha suci Allah. Tujuannya apa? Semoga berubah menjadi lebih baik. Tapi kalau anak tak soleh, rajin solat, berbakti sama kita, maka ucapkan masya Allah, semoga apa yang dilakukan anak tak istiqomah dalam kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, subhanalladzi asra. Pada saat itu jamaah sekalian, utamanya paman Rasulullah, sangat tidak percaya kepada Rasulullah. Namanya siapa? Abu Lahab. Abu Thalib. Bahaya ini. Abu Jahal. Abu Jahal sangat tidak percaya. Apalagi orang-orang yang sudah fakir, sudah kafir pada saat itu. Kafir Quraisy sangat-sangat tidak percaya. Kenapa? Katanya Rasulullah melakukan perjalanan dalam semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Biasanya Pak Bu, paling cepat pada saat itu, pada masa Rasulullah, perjalanan naik apa? Naik Alphard? Tidak ada Alphard. Pesawat. Naik onta. Paling cepat 2 bulan. Sebulan ke sana, sebulannya kembali. Dan kata Rasulullah melakukan perjalanan hanya 1 malam. Maka Abu Jahal mengatakan, ini saatnya meruntuhkan keimanan orang Islam. Karena pada saat itu Pak Bu, banyak orang Islam yang tidak percaya, bahkan ragu dengan kejadian Isra dan Mi'rajnya Rasul. Banyak orang yang ragu dan tidak percaya. Kenapa? Masa bisa melakukan perjalanan dalam 1 malam?
Maka satu-satunya yang bertahan pada saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Jahal mengatakan, ini saatnya meruntuhkan Islam. Kalau misal Abu Bakar ini sudah tidak percaya sama Rasulullah, maka hancur Islam ini, habis Islam ini, habis dakwah ini, habis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habis Islam, habis dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Jahal. Maka orang-orang kafir Quraisy pada saat itu bersama Abu Jahal pergi menemui Abu Bakar. Abu Bakar, percaya kau itu? Tidak ada namanya Pak Abu di sini. Abu Bakar, Nabi Muhammad datang tadi malam di Masjidil Aqsa Palestina. Percaya kau tidak? Kalau saya tidak masuk di akalku. Apa Nabi bilang? Abu Bakar, Abu Jahal, kau dengarkan baik-baik. Saya hidup bersama Rasulullah, berteman dengan Rasulullah sejak anak-anak, dan tidak pernah saya dapati Rasulullah itu berbohong. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, maka saya percaya seyakin-yakinnya. Bahkan dalam riwayat Pak Bu, Abu Bakar mengatakan, Abu Jahal, kalau kau anggap, ini contoh, kalau kau anggap ini tembok warna kuning dan saya lihat ini warna kuning, tetapi Rasulullah mengatakan warna merah, maka saya yakini, saya percaya ini warna merah. Begitu kuat dan tingginya keyakinan Abu Bakar kepada Islam, kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu jamaah sekalian, saat umat Islam ragu, Abu Bakar tetap berdiri kokoh dengan keyakinannya. Maka diberilah gelar yang abadi, yakni As-Siddiq, yakni membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Asra ini berasal dari kata sara yasiru, kemudian berbentuk majhul, isra'an, isra, yakni diperjalankan. Maknanya apa? Kalau memang Rasul yang pergi, tidak masuk akal. Tetapi ini Isra'an, Allah yang memperjalankan, Allah yang tanggung semua. Kita terima beres, Rasulullah terima beres. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah itu dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu naik burak. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan burak itu ukurannya lebih kecil dari kuda, kemudian lebih besar dari keledai. Ini dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Seakan-akan penglihatan mereka, hampir saja penglihatan mereka itu disambar oleh kilat. Barqun, burak itu berasal dari kata barqun, yakni kilat. Tunggangan yang begitu cepatnya, secepat kilat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu barangkali dalam kehidupan kita, tadi siang jam sekitar 11:30 saya berangkat dari rumah mau pergi ke kampus mengajar di kampus Poltekkesmu Makassar, di Jalan Dr. Ratulangi, berangkat dari Patalasang. Tiba-tiba ada semut masuk di kantongku. Ikut juga. Sampai di sana ikut banyak nak lihat mahasiswa cantik-cantik. Cantik-cantik mahasiswa. Maklum kesehatan.
Sebelum asar saya sudah kembali karena hanya satu kelas hari ini saya ajar. Sampai di rumahku, itu semut dia kumpulkan teman-temannya. Mut. Sini kok. Weh, tadi tuh dari Makassar. Weh, dari kampus banyaknya cewek cantik kuliah, mahasiswa. Nabi bilang temannya, tidak percaya sama kau. Tidak percaya kah? Baru kau keluar di jalan Malino, nalidas maka teret. Itu jenga, kan dalam metal kah? Tuh jenga kodong. Cocok mi kita bilang, bukan saya yang jalan sendiri, saya numpang di kantongnya Ustadz Aswar, saya ikut ke Makassar, pulang lagi. Kalau saya sendiri pergi, pasti belum pulang. Kenapa? Jauh sekali. Sama seperti yang Isra Mi'raj jamaah sekalian. Bukan Rasulullah yang berjalan, tetapi Rasulullah yang diperjalankan. Rasulullah tinggal terima beres, Allah yang atur sepenuhnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Setelah Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa, maka Rasulullah kemudian Mi'raj, naik ke langit. Langit yang pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Naik ke langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Naik ke langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ibu-ibu tahu Nabi Yusuf? Adik-adik tahu? Pernah lihat? Gagah orangnya toh? Kalau tidak pernah lihat, dipandang saja mukaku. 11-12 di Punau Pak. Naik lagi ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Naik ke langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Naik ke langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan langit ketujuh, puncaknya langit, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka saat itu Rasulullah kemudian naik ke Sidratul Muntaha, masuk ke arsy-Nya Allah, mendapatkan perintah salat 5 waktu. Betapa mulia, betapa tinggi nilainya salat jamaah sekalian. Ketika Allah suruh pergi naik haji, Jibril yang turun bawa perintah. Saat Allah suruh puasa, Jibril yang turun bawa perintah. Saat Allah suruh sedekah, zakat, Jibril yang turun bawa perintah. Tetapi salat, Rasulullah langsung yang naik bertemu dengan Allah di arsy-Nya untuk mendapatkan perintah salat. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi jilid 2. Kata Rasulullah, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu, yang pertama dihisab di hari kiamat dari amal-amal hamba Allah, yakni amal solat. Kalau bagus ki solat tak, semua amal tak, haji, puasa, zakat, sedekah mudah juga diterima. Tapi kalau tidak bagus ki solat tak, tidak ada gunanya amal tak yang lain. Haji ki, puasa ki, sedekah ki, zakat ki, tidak ada gunanya kalau kita tidak solat. Jamaah, oh jamaah. Dalam riwayat dikatakan bahwasanya pada saat itu terjadinya Isra Mi'raj itu diawali dengan disebut dengan tahun Amul Husni. Amul Husni ini tahun kesedihan. Sama juga dulu karena tidak ada tanggal. Rasulullah lahir pada tahun tahun gajah, Amul Fil. Amul Husni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah ditinggalkan oleh orang yang sangat dicintainya. 2 orang. Pertama,
Siapa itu Jibril? Kenapa Nabi bisa begitu? Kata Jibril, wahai Rasulullah, itulah nanti umatmu yang suka meninggalkan sholat. Tapi kalau di sini tawakkul lihat jamaah, masya Allah, sampai hampir 5 shaf ke belakang. Betul tidak? Rajin pergi sholat berjamaah. Alhamdulillah. Enak sekali kalau kita sholat berjamaah. Apalagi ini masjid. Saya awalnya bertanya sama Ustaz Syahrul, Ustaz, setauku itu satu di masjid di dalam, masjid di belakang di sini. Pernah ke sana? Oh, baru ini Ustaz, Masjid Jamaluddin. Wih, ternyata memang masya Allah enak sekali tahu. Baru tapi jamaahnya luar biasa. AC-nya banyak, sejuk. Alhamdulillah. Enak sekali berjamaah. Kata Rasulullah, man shalla isya'a fi jama'ati, siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, faka'annama shallah nisful lail, maka dianggap ki asambayang 10 bengi, setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'ati, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, faka'annama shallah laili kulluhu, maka dia dianggap sholat 1 malam penuh. Pernah ki sholat 1 malam penuh, Pak? Pernah? Ibu-ibu pernah? Enak ke kusawalat Tommy. Sholat tarawih lagi na biasa batala. Mana Pak Iman di depannya, Pak di sini kalan tuku, minta lacian tuku. Baru itu sholat tarawih. Tapi jamaah sekalian, kalau sholat berjamaah itu semangatnya tinggi, betul tidak? Apalagi kalau awal-awal bulan Ramadan, penuh. Tapi akhir deh, lanjangan sendiri boko. Utamana ibu-ibu kah? Dicari ke sebagian di mana? Di depan upeng. Apa Nabi bikin kue? Pulang suaminya Nabi bilang, mana sini saya itu kue ku coba ya. Apa Nabi bilang? Iya coba nih. Itu di toples biruan aja angko meraya. Kenapa meraya? Untuk tamu itu. Biru ya untuk kau itu. Anjo kue tipu-tipu kah? Kue hangus kah? Alias kue salah-salahnya. Jadi salah-salahnya kamu kurang enak. Padahal suaminya yang kasih uang. Dan enaknya Pak Bu, kalau di masjid terasa sekali tuh 2 tahun yang lalu Pak Bu, saya sendiri rasakan ternyata semangatnya kalau di rumah ki sholat tarawih sama di masjid beda sekali. Waktu musim corona toh sholat tarawih jika di rumah tak, suami tak Tommy imam baru kalau baca dalam hati. Ditanya Pak, kenapa dalam hati? Maklum imam silent. Tapi kalau di masjid ke enak sekali, beda sekali kalau di rumah. Di rumah Pak Bu, baru ki sholat Allahu Akbar, ada suara gangguannya istri tak, nonton televisi, Antp, Joda Akbar, Utara, Nandini, Inagini, Gopi, Kulfi, Krishna, Sipa. Baru ini film Sipa, pilih padongo-dongo. Kenapa bikin bodoh-bodoh? Masa sepeda mengejar helikopter. Kemai pelan rapi. Sama Tong itu ada polisi tampo. Oh sombongnya luar biasa. Kumisnya lebat. Siapa namanya itu? Innocent ya. Ya saya nonton kah? Iladusi. Polisi sinting. Masa takut-takut sama pencuri? Biasanya saya melihat pencuri dikejar sama polisi. Ini tidak. Ini para-para paripaluka. Baru anak-anak apa turun? Isi pak. Entah di sunnah. Selain gangguannya istri tak, ada juga gangguannya anak tak. Karena sekarang itu anak-anak jarang sekali mau keluar rumah. Betul tidak? Dicolokan selalu menempel kayak toke. Satu mainan nak apa itu? HP. Beda kita dulu butuh kalau pulang ke sekolah pergi main wayang.
kelereng, dende-dende, karet, pergi berenang di sungai, pergi mencuri. Tapi mana dengan ngaji? Jangan kikodi. Sekarang anak-anak satu mami permainan HP, game, mulai Free Fire, PUBG, Mobile Legend, COC, skater. Untuk dapat big win, mega win, super. Nah tahu lah. Dan mohon maaf Pak Bu, ternyata dari hasil penelusuran yang banyak main skater itu ternyata didominasi oleh anak muda sama bapak-bapak. Mohon maaf Pak, harus saya sampaikan. Mu'isul Sel, Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, khususnya Mangkasar, Goa dan sekitarnya. Saya ulangi bela, jangan sampai salah paham kempes kisalah bangutuku. Mu'isul Sel, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwasanya main skater baru chipnya kibeli, baru kiputar, banyak kidapat kakek merah, bukan kakek biru. Kapan janji ya muka-muka top up. Baru banyak kidapat jackpot, hasilnya kita jual kibalukangi, maka jatuh hukum haram, judi, botor, jangan dijual. Dia kibalukangi, lebih baik dikasihkan. Adakah? Bercanda, jangan dijual, hukumnya haram. Apalagi Pak Bu, kalau kita sholat sendiri di rumah, istri nonton televisi, anak main game, besar suaranya, cikijau, cikijau, empire, tuh. Kita ini sholat kali potong lagi. Berapa rakaat ini deh? 2, ini 3. Sudah matahiyat belum? Ternyata lebih 7 rakaat. Gara-gara pas sholat sendiri di rumah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada pernah bertanya, Ustaz, kalau perempuan ke masjid boleh enggak? Saya bilang boleh. Dalam Fiqhu Sunnah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, saya ulangi, dalam kitab Fiqhu Sunnah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, bahwa utamanya yang umur senja 50, 60, 70 tahun yang bau minyak gosok, itu dianjurkan pergi sholat berjamaah. Kenapa dulu dianjurkan sholat di tengah-tengah tiang rumah? Di rumahnya, karena dulu konteksnya beda. Dulu masjid satu-satunya adalah Masjid Nabawi. Jaraknya jauh, tidak ada lampu, kurang orang Islam, lebih dominan orang-orang kafir, banyak romang, ditakutkan perempuan kalau keluar rumah. Dulu Bu, orang-orang Mekah pada saat itu, laki-laki yang bukan Islam kalau melihat perempuan keluar rumah, kayak ki ayam jantan lihat ayam betina, serbu. Ditakutkan ada culiki, ada perkosai. Tapi kan sekarang konteksnya beda, Jadi itu umur tua ya rasa minyak gosok 50, 60, 70 tahun. Kalau mau ke masjid lagi sholat berjamaah. Kalau ada anak muda culiki pulang sholat isya, ada anak muda perkosa di Solongan, anak muda buta warna itu, ngapa nata liwa kamu? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada kami bertanya mahasiswa, Ustadz, kita ini kan masih gadis, kita kan mahasiswa Ustadz, boleh ndak ke masjid? Boleh.
Tapi memang ulama kita menetapkan syarat khusus ibu-ibu muda, gadis-gadis muda, janda-janda muda. Kalau mau ke masjid boleh. Dasarnya apa? Dalam hadis, dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 2. Khairus sufufir rijal, sebaik-baik safnya laki-laki itu di mana, Pak? Di depan. Wa khairus sufufin nisa, dan sebaik-baik safnya perempuan di paling belakang. Tapi konteksnya beda. Ulama kita, utamanya Imam An-Nawawi mengatakan, kalau misal ada pembatas kayak begini toh, ada pembatasnya di sini toh, ada tadi kulihat, ada pembatas terpisah perempuan, maka seutama-utama safnya tetap di depan. Nah, kalau misal ada di pembatas jalan masuknya perempuan dari belakang, laki-laki di sini, silahkan. Dan ada beberapa tambahan syarat, di antaranya 3. Kalau perempuan mau ke masjid, kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Oh jamaah, lewat dari belakang masuk ke masjid silahkan. Ada beberapa tambahan syaratnya. Ada 3. Pertama, ibu-ibu sama adik-adik kalau mau ke masjid minta izin dulu sama suami atau bapak. Pak, mau ke saya pergi di masjid sholat berjamaah? Iya, pergi mau. Kita iya. Mau main skater dulu. Mali baju panikan datu iya. Dia aja mau aja ke istrinya. Minta izin sama suami. Yang kedua, tabe, jagai mulut tak. Jangan sembarang dicerita. Biasa juga jadi ajang berkumpul ki. Nah, biasa kalau kumpul ki perempuan ada biasa di kamat mi di depan, di komat mi riba kok ceritain jadi. Pas salam, lupa salam ke kiri. Tulus di bawahna. Assalamualaikum. Woi, itu nenek-nenek di sampingku toh. Sakuluna rasa bembe mate. La ilaha illallah. Jangan sembarang cerita. Kedua, jaga mulut. Yang ketiga, jangan pakai harum-haruman yang berlebihan, sewajarnya saja. Jangan pakai yang mengundang syahwat laki-laki. Dan yang terpenting di sini adalah pakai hijab, pakai mukenata. Wih, ini cantik-cantik tawa mukenana ibu-ibu. Alhamdulillah. Dari rumah ki ke masjid, ambil memang mukenata ki pakai. Pulang dari masjid pakai juga mukenata. Jangan seperti ada kejadian ibu-ibu di kompleks tidak pakai jilbab, baru pakai daster, seksinya tipis, baru itu mukenanya dia pegang-pegang di tas-tas cantik, baru jalan pergi di masjid, baru ustaz ka di belakangna. Mau ki cepat-cepat lambungi, dia cepat-cepat juga. Dia kira dikejar. Kita mau cepat pergi azan, pergi imam. Kata dari bawah saya satu maki. Kata tidak mau dilambung. Nih janjangi dosa ke. Tan nih janjangi. Jangan dilihat, habis pahala. Jadi jagai aurat. Silahkan ke masjid. Ustaz, kalau laki-laki apa yang dijagai? Khusus juga untuk anak-anak yang laki-laki, anak muda ya. Anak muda. Anak muda sudah begini sunnah. Anak muda ya, tabe. Kalau mau ke masjid, kalau mau pakai baju kaos tidak dilarang, tidak ada larangan pakai baju kaos. Tapi kalau agak pendek, poki kasih masuk di celana tak, baru kasih kuat tali pinggang tak. Ini tidak biasa, banyak kejadian tidak mengenakan. Pakai baju pendek, baru pas ruku, apalagi sujud, ada celengan kelihatan. Lek napoe nampak jai purakakan.
Kita di belakang tidak konsentrasi. Tidak dilarang pakai baju kaos, silahkan, tapi usahakan yang agak panjang-panjang. Karena batal itu sholat kalau kelihatan aurat, apalagi kalau lubang celengan. Jamaah, oh jamaah, jam berapa beh? Lanjut. Terus. Bukan tukang ojek ini. Dalam perkembangan zaman jamaah sekalian, dulu orang yang kadang malas sholat, bahkan tidak sholat itu orang yang tidak pernah menerima pendidikan. Betul tidak? Orang yang tidak pernah sekolah, orang yang tidak pernah ikut majelis-majelis. Tapi sekarang seiring perkembangan zaman, ternyata Pak Bu, terkadang ada juga semakin tinggi sekolahnya, bahkan sampai S3, doktor. Saya mendapati ternyata ada juga yang tidak sholat. Ini pemahaman sekarang ini luar biasa. Bahkan orang-orang yang boleh dikata orang yang seharusnya jadi panutan. Kenapa? Dia mengajar di kampus, mengajar mahasiswa, seharusnya dia jadi panutan. Kalau ditanya, Pak, kenapa kita tidak sholat? Apa dia bilang? Dek Ustaz, tujuannya agama kan supaya kita baik, tujuannya Islam kan supaya kita baik. Yang penting saya tidak berzina, yang penting saya tidak minum khamar, yang penting saya tidak mencuri. Itu kata dia. Padahal jamaah sekalian, dalam Islam as-shalah imanuddin, salat itu tiangnya agama. Kapan tidak salat maka runtuh agama di dalam diri kita. Bahkan jamaah sekalian, dalam kitab As-Shalah wa Hukmul Tarikiha yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja, betul-betul sengaja tanpa ada udzur, maka dosanya lebih besar daripada dosa berzina, sekalipun ia berzina dengan orang tua kandungnya. Dosanya lebih besar daripada dosa mencuri, korupsi dan merampok. Dosanya lebih besar daripada minum khamar, mulai anggur, brandy, whisky, bir, Genever, ciu, alkohol, sponsan, seder, wine, margarita, soju. Tapi bir capnya ucap orang tua. Yang terakhir andalan BK, ditahu JBK? Balok kacing. Bahkan dalam hadis jamaah sekalian, Rasulullah mengatakan, man taraka shalah, siapa yang betul-betul meninggalkan salat tanpa ada uzur, tanpa ada halangan, dan setelah dia tinggalkan tidak pernah bertobat kepada Allah, setelah dia tinggalkan tidak ada rasa penyesalan di dalam hatinya, tidak ada sedikit pun rasa bersalah di dalam hati kecilnya kepada Allah, maka Rasulullah mengatakan faqad kafarah jiharah, maka dia telah kafir secara nyata. Bahkan jamaah sekalian, dalam kitab Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu akan tersiksa di setiap alam, alam dunia dan alam kubur, apatah lagi alam akhirat. Di dunia kalau dia tidak sholat, tidak akan ada keberkahan dalam hidupnya, tidak akan merasakan ketenangan dalam hidupnya. Yang kedua, pada saat dimasukkan ke alam kubur, dia ditunggu oleh ular bernama Sujaul Aqra. Begitu kata Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya. Ditunggu oleh ular bernama Sujaul Aqra yang panjangnya 1 bulan perjalanan, besarnya seperti leher onta. 1 kali meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa pernah bertobat, digigit 1 kali, lama sakitnya, lama penderitaannya selama 80 tahun. 1 kali meninggalkan sholat, 80 tahun siksaannya. Ada yang pernah bertanya, jadi Ustaz, bagaimana Bi? Saya hari ini seharian tidak sholat Kak. Berapa kali mah itu ditutup? Hitung tahu. Kata sampai nak kesenuju jangan mereka ni.
Itu misal sehari kita tidak sholat kan 5 kali, betul tidak? Kali 80, satu hari tidak sholat dengan sengaja, maka 400 tahun lamanya tersiksa karena gigitan ular sejaul aqrab. Ada Tommy juga bertanya, nenek-nenek, Ustaz, bagaimana itu ya samping rumahku Wih, hari Jumat Tommy pergi sembahyang, tidak sholat di rumah anak. Itu pun kalau hari Jumat dia paling terlambat datang. Ia tidur kalau ceramah Ustaz kan. Ia paling cepat pulang. Luka ke poin sandalnya. Baru sandalnya Ustaz kan larian. Kalau itu ya tidak ditutup dia. Ni apa je? Ni belender mami ya. Ngapa natali wali wakam? Biar sandal larian tuh. Dan yang paling enak itu ke masjid Pak Bu anak mudanya. Betul tidak? Anak muda ya, anak muda. Tapi alhamdulillah inilah generasi nanti Pak Bu. Jangan kiusir kalau anak-anak begini datang di masjid. Biarpun ribu, tidak apa-apa, namanya anak-anak. Itu dunianya anak-anak. Tidak perlu diusir tapi ditertibkan. Yang salah kalau mamana sama pakna baku kejar-kejar. Lari mitelikana. Atau menampatin saudara-saudarana. Paling bagus anak muda ke masjid, apalagi kalau dia azan, dia imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, semangat tetangga-tetangga datang. Ibu-ibu juga semangat. Tapi pernah tahu tua lobet abang bodoh. Tidak ada gigina dua di depan. Bahasa yang dia campur Cina. Ayalah salah. Baru malam Jumat. Nah bilang ibu-ibu, apa itu di masjid? Kamu kok pergi? Apalagi kalau subuh. Ayalal pala. Teriak anak muda, mati lalu apa tata latin roh nakke. Kan kalau begitu. Jamaah. Oh jamaah. Jam berapa nih? Lanjut. Terus 5 menit lagi 1 jam barangkali. Lanjut. Terus insya Allah saya akan ceramah sampai jam 2. Amempo makikat telalana naik kebutir nih. Ini mantap. Jamaah. Oh jamaah. Rasulullah jalan-jalan diajak oleh malaikat Jibril. Melihat di neraka, kemudian dia lihat ada laki-laki, ada makanan bagus di sampingnya, ada daging bagus di sampingnya, tapi dia lebih memilih daging yang busuk. Ada daging bagus di sampingnya, makanan yang enak, makanan yang bagus, tapi dia lebih pilih daging yang busuk, makanan yang busuk. Rasul bertanya, siapa ini ya Jibril? Kata Jibril, ya Rasulullah, inilah umatmu yang ada istrinya di rumah, tapi dia lebih pilih cari pelakor. Dalam hal ini Pak Bu konteksnya zina. Mohon maaf Pak Bu, saya barangkali harus menyampaikan ini sebagai dakwah saja. Saya sebagai anak-anak, khususnya di mahasiswa dan khususnya untuk anak-anak muda sekarang di sini. Kemarin Pak Bu, pemerintah Kota Makassar pada saat hari 14 Februari, hari apa itu? Itu hari kasih saya. Nah saya jadi samita. Hari Valentine. Dan ternyata turun Satpol PP mengadakan razia. Razia apa? Razia
Iya, cocok entah lah. Razia kondom. Ternyata kebetulan istri adalah anak kesehatan. Jadi sekedar informasi kalau Ustadz ini sudah menikah. Siapa tahu ada senter-senter Kak. Ternyata kontrasepsi, alat kontrasepsi termasuk kondom paling laku di 2 masa. Pertama tahun baru, yang kedua hari Valentine. Dan yang paling banyak beli Pak Bu adalah anak muda yang pacaran. Sekarang dede orang pacaran, anak muda ya pacaran modal 5.000. 2.000-nya beli Monty, 2.000-nya roti Jordan, satunya autang. Masuk di pohon pisang, gau-gau salah. Patah sampahnya pohon pisang patah-patah. Salam dari Binjai. Pergi di Malino, boncengan sama pacarnya, tujuannya mau pergi lihat-lihat bulan. Sampai di Malino sewa villa 1 berdua. Tengah malam naik tanduknya cowok, kesempatan dalam kesempitan, alias talik mandulu bandala. Dan dulu lagi naik dala, apalagi pun dala-dala memang. Akhirnya berlakulah lagunya Jamrud. Jemari Tejo mulai piknik dari wajah sampai lutut surdi. Tujuannya ke Malino lihat-lihat bulan. Pulang dari Malino tidak datang bulan, alias tiada nih. Mohon maaf Pak Bu, jangan biarkan anak-anak kita pacaran. Jangan biarkan. Sekarang Pak Bu, pokoknya kalau ada anak muda, khususnya mau datangi anak gadis tak? Ada anak muda gagah, ganteng, sedikit lebih ganteng ustaz lah. Contoh naik motor. Tante, mana Desi? Lalang itatai. Apa kok? Tante, saya mau pergi ke Pantai Losari, jalan-jalan malam Ahad. Maklum anak muda. Pokoknya mulai sekarang tidak boleh kau bonceng-bonceng anakku lagi. Haram. Haram katanya Ustadz Aswar Liwang. Pokoknya tidak boleh kau bonceng-bonceng kecuali kalau sudah nikahi anakku. Sebentar di tante. Pokoknya tidak boleh. Ku belikan pakai pisang ngepek tante 5 dos. Oh, pergi mah ku palik. Gara-gara pisang ngepek 5 dos. Sebelum nak beli kaki, ngepek itu ngirong anata. Sama juga bapak dengan ibu harus sepakat dan sepaket. Contoh, misal ada anak muda datang. Tante, mana Ayu? Contoh, di dalang ngandre lalang, ngapa kok? Tante mau ke Malino malam tahun baru. Pokoknya tidak boleh pergi-pergi. Keluar suaminya, biar kami pergi. Kata Yol saringan dekat dan jangan. Jangan biarkan anak-anak kita seperti itu. Jamaah. Oh jamaah. Dalam surah Al-Isra mengatakan la taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Pacaran Pak Bu sekarang menjadi wasilah terhadap perzinahan. Maka mulai sekarang jangan biarkan anak-anak kita pergi dibonceng sama laki-laki, apalagi laki-laki yang tidak jelas. Awasi baik-baik anak kita. Jamaah. Oh jamaah. Barangkali inilah yang saya sampaikan jamaah sekalian pada malam yang mulia ini. Kado-kado rotomi bitisiko, apalagi kan Raja Wayau kado rotomi. Tapi saya tidak apa-apa jadi bungkuskan mama. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada usahakanlah. Bercanda. Tapi biasa saya biar bercanda kak serius ke jamaah. Kayak tadi malam bercanda aja. Ini bungkus enggak? Tidak tahu di sini ya. Jamaah. Oh jamaah. Sebagai kesimpulan jamaah sekalian, bahwa Isra dan Mi'raj menjadi renungan bagi kita, bahwa betapa pentingnya ibadah solat menjadi kunci utama di antara ibadah-ibadah penting.
Maka dalam hal ini alhamdulillah masjid kita enak, nyaman, sejuk, maka mari kita ramaikan. Siapatah lagi yang akan meramaikan kalau bukan kita sendiri. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua yang sangat ingin saya sampaikan, jaga anak-anak kita dari pergaulan bebas. Dalam hasil survei BKKBN, tahu BKKBN? Ibu-ibu pasti tahu, Badan Koordinasi Keluarga Berencana. 63% remaja di Indonesia di 33 provinsi termasuk Sulawesi Selatan telah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Maka awasi anak-anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Kalau anak kita tidak awasi, dia masuk ke dalam neraka tanpa pernah kita awasi, tanpa kita pernah didik, maka kita duluan yang dilempar ke dalam neraka. Sebab tanggung jawabnya tanggung jawab kita. Demikian, terakhir mari sejenak kita tundukkan hati kita, syariah berdoa, bermunajat kepada Allah yang kita khususkan untuk kita semua pada malam hari ini. Kita awali dengan surah Al-Fatihah.